Om Swastiastu. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan percobaan sederhana membuat lampu lapa sederhana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Sekar Indira Maharani Kornia, nomor absen 18 dari kelas 9F. Hari ini saya akan melakukan percobaan untuk membuat lampu lapa sederhana. Nah, tujuan dilakukannya percobaan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui reaksi antara air, minyak, dan tablet effervescence. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembuatan lampu lapa sederhana. Hipotesisnya yaitu air dan minyak tidak dapat disatukan. Air berada di dasar, tablet effervescence melayang atau di tengah-tengah, dan minyak berada di permukaan. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu botol bekas, tablet effervescence, minyak goreng, glitter atau hiasan, air, dan pewarna. Tahap prosedur. Nah, sekarang udah ke tahap prosedur nih. Jadi, langkah pertama yaitu masukkan minyak ke dalam botol bekas sampai 3/4 bagian. Nah, kalau menurut kalian udah 3/4 bagian, kalian bisa masukin air ke dalam botol yang tadi sampai hampir penuh. Nah, kalau udah, kalian bisa teteskan pewarna ke dalam botol. Nah, kalian juga bisa nambahin hiasan atau glitter ke dalam botol. Ini opsional ya. Lalu potong tablet menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Lalu masukkan tablet yang sudah dipotong ke dalam botol secara perlahan. Hasil dari percobaan tadi ialah percampuran air dan tablet effervescence dapat menyebabkan minyak mengambang dan menghasilkan gelembung-gelembung yang mengalir dari atas ke bawah. Gelembung-gelembung inilah yang dinamakan dengan lampu lava. Awalnya, air dan minyak tidak dapat disatukan, namun setelah dimasukkannya tablet effervescence, ia akan menimbulkan adanya gas karbon dioksida, maka akan menghasilkan yang namanya gelembung karbon dioksida. Kesimpulan dari percobaan tadi yaitu yang pertama, benda dikatakan mengapung apabila benda berada di permukaan, seperti minyak yang dicampur dengan air. Yang kedua, benda dikatakan melayang apabila benda tidak berada di dasar maupun di permukaan, seperti tablet effervescence yang dimasukkan ke dalam botol yang berisi air dan minyak. Yang ketiga, benda dikatakan tenggelam apabila benda berada di dasar, seperti air yang dimasukkan ke dalam botol yang berisi minyak. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat mencoba. Laporan percobaan sederhana. Judul laporan ini adalah reaksi antara telur dalam larutan cuka dan larutan tanpa cuka. Tujuan percobaan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada telur yang direndam dalam larutan cuka dan larutan tanpa cuka. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh asam cuka terhadap cangkang telur. Hipotesis percobaan ini adalah telur yang direndam dalam larutan asam cuka akan mengalami posisi mengapung karena asam cuka membuat telur menjadi ringan. Sedangkan telur yang direndam dalam larutan tanpa cuka akan mengalami posisi tenggelam karena air dapat membuat telur menjadi berat. Prosedur yang pertama, siapkan alat dan bahan. Dan yang kedua, masukkan telur ke masing-masing gelas. Dan yang ketiga, masukkan cuka dan air ke masing-masing gelas. Dan yang keempat,
Amatilah reaksi yang terjadi pada kedua telur setelah didiamkan selama 1 jam dan 1 hari. Inilah hasil percobaan setelah didiamkan selama 1 jam. Telur yang direndam dalam cuka mulai terlihat gelembung-gelembung, sedangkan yang direndam dalam larutan tanpa cuka tidak ada muncul gelembung. Ini adalah hasil percobaan yang setelah didiamkan selama 1 hari. Telur dalam larutan cuka dan telur dalam larutan tanpa cuka. Dibandingkan bahwa telur dalam larutan cuka memiliki ukuran yang lebih besar daripada telur dalam larutan tanpa cuka. Dari hasil percobaan, setelah larutan cuka dimasukkan ke dalam gelas yang berisi telur hingga tenggelam, muncullah gelembung-gelembung di permukaan cakar telur. Saat telur dimasukkan ke dalam larutan asam cuka, telur akan mengalami perubahan posisi dari posisi tenggelam hingga mengapung. Gelembung yang menyelimuti telur seolah mengikis permukaan cakar telur. Setelah 1 jam didiamkan, lendir-lendir pada cakar telur mulai mengelupas. Proses ini merupakan tahapan reaksi pengelupasan pada cakar telur yang dilakukan oleh asam cuka. Setelah 1 hari didiamkan, lendir pada telur mulai bersih, sehingga telur mengalami pelunaan dan pengelupasan. Telur yang direndam dalam larutan cuka memiliki ukuran yang lebih besar daripada sebelumnya. Ini membuktikan bahwa adanya tekanan osmotik yang meresap ke dalam telur sehingga dapat merubah ukuran telur. Sedangkan telur yang direndam dalam larutan tanpa cuka tidak mengalami perubahan posisi, sehingga posisinya masih tenggelam dan tidak muncul gelembung di permukaan cakar telurnya. Tidak hanya itu, telur yang direndam dalam larutan tanpa cuka tidak mengalami perubahan ukuran seperti telur yang direndam di dalam larutan cuka. Berdasarkan hasil pengamatan membuktikan bahwa telur yang direndam dalam larutan cuka memiliki ukuran yang lebih besar karena larutan cuka meresap ke dalam telur. Cuka memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat seperti kalsium, yaitu komponen utama penyusun telur. Sedangkan telur yang direndam dalam larutan tanpa cuka tidak memiliki ukuran yang lebih besar karena larutan tanpa cuka tidak memiliki reaksi apapun dibandingkan larutan cuka. Berdasarkan hasil pengamatan telur dalam larutan cuka. Yang pertama, cakar telur mengandung zat kapur yang akan menjadi lunak dan mengapung saat bereaksi dengan asam cuka. Dan yang kedua, hasil reaksi cangkang telur berupa gelembung gas karbon dioksida dan uap air. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah menonton video ini. Semoga Bapak Ibu Guru diberikan keselamatan dan kesehatan selalu ya. Percobaan sederhana, percobaan mengamati proses transpirasi pada tumbuhan. Tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui apakah tumbuhan juga dapat berkeringat atau yang disebut juga transpirasi dan menghitung massa air yang hilang saat proses tersebut berlangsung. Hipotesis laporan ini adalah tumbuhan juga dapat berkeringat atau yang biasa disebut proses transpirasi dan mengeluarkan uap air pada saat proses tersebut berlangsung. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, tanaman berdaun lebar seperti tanaman bunga sanat berikut. Dan yang kedua, tanaman berdaun kecil seperti tanaman Jepang berikut. Yang kedua, kantong plastik yang cukup untuk menutupi bagian daun dan batang tanaman. Yang ketiga, selotip untuk mengikat kantong plastik dan memberi tanda pada tanaman yang akan diteliti. Yang ketiga, gunting. Pertama, jika tanah di sekitar tanaman nampak kering sebelum kita melakukan percobaan, sebaiknya kita menyiram tanaman tersebut secukupnya.
Dan setelah itu, tunggulah selama beberapa menit agar air itu menyerap ke dalam tanah. Yang kedua, bungkus tanaman dengan kantong plastik dari bagian daun hingga batangnya. Kemudian rekatkan dengan selotip dan pastikan tidak ada celah untuk udara keluar dan masuk. Kemudian berilah tanda pada tanaman untuk mengetahui jenis tanamannya. Seperti ini tanaman yang pertama. Sama seperti tanaman bunga sana tadi, hal yang sama juga kita lakukan pada tanaman Jepang ini. Kita bungkus dari bagian daun hingga batangnya. Kemudian rekatkan lagi dengan selotip dan pastikan juga tidak ada celah untuk udara keluar dan masuk. Kemudian diberi tanda. Ini jenis tanaman yang kedua. Setelah kedua tanaman tersebut dibungkus kantong plastik, tunggulah sekitar 1 jam agar kita mengetahui berapakah uap air yang dihasilkan oleh tanaman tersebut dalam proses transpirasi. Hasil dari percobaan ini adalah pada kedua tanaman yang sudah kita bungkus daunnya dengan kantong plastik, bisa dilihat kedua hasilnya di sini. Uap air pada tanaman standarnya yang lebih banyak daripada uap air dari tanaman Jepang. Karena pada tanaman Jepang, daunnya yang kecil dan memiliki lapisan lilin menyebabkan uap air susah untuk keluar. Sedangkan pada tanaman bunga standar, daunnya lebar dan tidak memiliki lapisan lilin menyebabkan uap air mudah keluar dari daun. Kesimpulan dari percobaan ini adalah transpirasi merupakan proses keluarnya air dari dalam jaringan tumbuhan ke atmosfer. Air yang ditranspirasikan kebanyakan keluar melalui daun, karena di daun terdapat stomata yang dapat menjadi jalan keluarnya air. Transpirasi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalnya suhu dan kelembaban, seperti faktor internal, jumlah daun, dan luas permukaan daun. Sekian dari laporan percobaan sederhana ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikah Susanawati dari kelas 9G. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan percobaan sederhana, yaitu mengamati air, minyak, dan es batu. Tujuan dari percobaan saya kali ini adalah di mana kita dapat mengamati air, minyak, dan es batu memiliki massa jenis yang berbeda, sehingga es batu dapat mengapung, melayang, dan tenggelam. Hipotesis dari percobaan saya kali ini adalah air, minyak, dan es batu memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, sekarang kita berada di tahap prosedur. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu pertama ada minyak, yang kedua ada es batu, yang ketiga ada air dingin, yang keempat ada gelas plastik. Pertama, masukkan air dingin ke gelas pertama secukupnya saja. Secukupnya saja. Kemudian masukkan setengah air dingin ke gelas yang kedua. Setelah menuangkan air, kemudian masukkan minyak secukupnya saja ke gelas yang sudah berisi setengah air dingin yang dituangkan tadi. Kemudian masukkan minyak ke gelas ketiga secukupnya saja. Setelah bahan-bahan tersebut dituangkan, masukkan 1 buah es batu ke masing-masing gelas tersebut.
Hasil dari pengamatan saya ini, gelas pertama terlihat es batu mengapung di air, sedangkan gelas kedua terlihat es batu berada di antara minyak dan air atau disebut dengan melayang. Sementara di gelas yang ketiga, es batu terlihat tenggelam. Kesimpulan dari percobaan saya kali ini adalah di mana air memiliki massa jenis paling berat yaitu 1000 gram, sedangkan minyak memiliki massa jenis dengan berat 800 gram. Dan berat massa jenis es batu yaitu 920 gram. Sekian laporan percobaan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Laporan percobaan sederhana lampu lava. Tujuan percobaan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui reaksi dari air, minyak, dan pewarna yang dimasukkan jet school. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip Archimedes yang bekerja. Hipotesis atau kesimpulan sementara dari percobaan ini adalah lampu lava terjadi karena tablet jet school yang menghasilkan gas dalam bentuk gelembung karbon dioksida. Prosedur atau cara kerjanya. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Yang kedua, masukkan 3-5 tetes pewarna makanan. Yang ketiga, isi 1/4 bagian botol dengan air dan sisanya diisi dengan minyak. Yang keempat, siapkan pencahayaan. Yang kelima, masukkan jet school secara perlahan-lahan. Yang keenam, lihat dan amatilah reaksi dari air, minyak, dan pewarna yang dimasukkan jet school. Hasil percobaan. Jadi hasil percobaan lampu lava tadi menunjukkan adanya hubungan antara jet school dengan hukum Archimedes atau gaya tekanan atas, di mana sebelum jet school dimasukkan, air dan minyak dalam kondisi tenang dan tidak bercampur. Tetapi ketika jet school dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak, jet school tersebut akan bereaksi dan menghasilkan gas dalam bentuk gelembung karbon dioksida. Ketika gelembung tersebut sampai ke permukaan, gelembung tersebut akan terlepas dan mengakibatkan air yang semulanya berada di atas menjadi turun ke dasar botol. Percobaan ini dapat dilakukan berulang kali tergantung banyaknya jet school yang dimasukkan. Kesimpulan, dari percobaan lampu lava tadi dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara jet school dengan hukum Archimedes atau gaya tekan atas dan menunjukkan adanya reaksi antara air, minyak, dan pewarna yang dimasukkan jet school yang menghasilkan gas dalam bentuk gelembung karbon dioksida. Percobaan ini dapat diulang beberapa kali tergantung banyaknya jet school yang dimasukkan. Sekian percobaan dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Adelita Lestari Putri, nomor presensi
kelas 9G. Judul percobaan saya kali ini adalah reaksi kimia pada cuka dan soda kue dapat meniup balon. Tujuannya adalah membuktikan reaksi kimia cuka dan soda kue dapat mengeluarkan gas berupa karbon dioksida atau CO2 sehingga dapat meniup balon. Hipotesisnya adalah soda kue dan cuka dapat meniup balon. Sekarang kita akan melalui tahap alat dan bahan dan prosedur, di mana alat dan bahannya ada balon karet, soda kue, cuka, botol plastik, dan corong. Pertama-tama kita tuangkan cuka ke dalam botol plastik. Sampai setengah botol. Sudah seperti ini. Kita masukkan corong ke dalam balon. Sudah bisa dituangkan baking soda kue. Agak sedikit banyak. Sudah. Lalu balonnya kita masukkan ke dalam. Sudah kita masukkan, lalu kita tuangkan soda kue ke dalam cuka secara perlahan sampai balonnya mengembang seperti ini. Seperti ini. Dan ini sudah jadi balon. Hasilnya, dimana dari penelitian yang dilakukan, asam cuka akan bereaksi dengan soda kue menghasilkan sodium asetat, karbon dioksida atau CO2, dan air. Karbon dioksida ini merupakan gas yang nantinya akan memberikan tekanan pada balon sehingga membesar. Kesimpulannya adalah di mana soda kue memiliki manfaat mengembangkan makanan jajanan tradisional maupun modern, adapun manfaat cuka untuk membersihkan peralatan rumah tangga. Soda kue dan cuka memiliki unsur kimia sehingga dapat membuat balon tersebut membesar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga percobaan reaksi kimia saya hari ini menginspirasi kalian semua. Om Santi 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 Om.